Branding Captain America Brave New World, kok Red Hulk-nya yang lebih menjual ya? Dari awal Marvel punya PR yang sangat besar di dunia branding ini, karena bagaimana membuat penonton itu bisa percaya bahwa Sam itu layak menggantikan Steve. Ini kan agak berat juga ya. Ini kesalahan atau strategi Marvel yang disengaja? Ayo, menurut kalian gimana nih? Brand Boomcast. Branding Captain America Brave New World, kok Red Hulk-nya yang lebih menjual ya? Nah guys, selamat datang lagi di Brand Boomcast, tempat kita menguliti dunia branding dari sudut pandang yang beda. Saya Sugi Mitra, pakar digital branding. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang ya lagi panas juga, karena semalam gue baru nonton filmnya Captain America Brave New World. Gue nggak tahu ya, ini film ini kok bikin gue penasaran, karena pertama kalinya Captain America nggak dimainkan sama Steve Rogers. Tapi sebelumnya kan sudah dimainkan juga oleh aktor yang asalnya sebagai Falcon ini di seriesnya. Ya, di series Disney-nya ada, dia bersama Winter Soldier, duet pasangan superhero. Tapi kali ini difilmkan di bioskop dan ya, setelah nonton filmnya, kok gue lihat ada yang janggal ya. Ini harusnya film Captain America kan, tapi kok rasanya lebih kayak filmnya Red Hulk ya. Jadi gue merasa branding Captain Amerikanya ini agak tenggelam, nggak sekuat yang dulu. Terus apakah ini kesalahan besar dari brandingnya Marvel ya? Karena ini kan sebetulnya adalah awal dari akan dibangunnya lagi MCU, Marvel Cinematic Universe yang baru ya, setelah Captain Amerikanya jadi tua dan dia mengundurkan diri, perisainya diberikan, dan ini sambungannya dari The End World waktu lalu ya. Nah, oke. Sebenarnya kita bahas dulu ya. Yang pertama, branding Captain America itu sendiri, sejak dulu tuh Steve Rogers diperankan oleh Chris Evans dan punya brand yang sangat kuat. Dia adalah simbol patriotisme, kepemimpinan, dan moralitas yang teguh. Itu film-filmnya meledak kalau Chris Evans yang main. Kan pertama kita lihat juga Chris Evans tuh ganteng banget ya. Jadi cewek-cewek itu pada suka, kalau cowok juga mungkin kepingin jadi kayak Chris Evans. Badannya juga berotot, keren gitu ya. Tapi branding ini kan sudah bagus banget nih ya. Sudah lebih dari 1 dekade ya, sudah lebih dari 10 tahun nih. Dan Captain America The First Avengers sampai Endgame itu benar-benar dicintai, nggak kalah sama Iron Man-nya Tony Stark itu yang dimainkan oleh Robert Downey Jr. Nah, sekarang kan masuk era baru nih, Sam Wilson sebagai Captain America. Dari awal Marvel punya PR yang sangat besar di dunia branding ini, karena bagaimana membuat penonton itu bisa percaya bahwa Sam itu layak menggantikan Steve. Ini kan agak berat juga ya. Masalahnya film ini tuh sebetulnya gagal membangun Sam Wilson itu sebagai Cap-nya itu. Karena apa? Karena di film ini Red Hulk-nya itu sendiri, atau Thaddeus Ross yang diperankan oleh Harrison Ford itu justru lebih dominan. Ini nggak tahu ya, merasa cuma saya aja apa memang teman-teman juga merasa ya. Kenapa Red Hulk-nya tuh lebih menonjol? Simple. Jawabannya adalah karena bintang utamanya Harrison Ford. Sedangkan kita tahu sendiri Sam Wilson-nya itu sendiri kurang menarik bintang utamanya. Kalau Harrison Ford, siapa sih yang nggak tahu? Kan itu aktor legendaris. Dia itu kan bintang kuat yang dulu sudah berseri-seri di Indiana Jones sukses. Kemudian Star Wars juga sukses sebagai Han Solo. Benar-benar tokoh utama yang dicintai juga. Di zaman masa mudanya juga cukup ganteng sekali dan banyak cewek-cewek suka ya kan. Nah, Marvel tahu bahwa nama besarnya itu bisa menarik penonton, apalagi yang generasi tua akan nonton film ini. Hasilnya di dalam film memang karakternya Thaddeus Ross ini malah mendapatkan lebih banyak spotlight dibanding Captain America sendiri. Padahal kita tahu sendiri sebetulnya karakter ini di film-film sebelumnya itu bukan Harrison Ford yang main. Jadi Marvel menciptakan strategi, dia sudah tahu ini kalau nggak dimainkan Harrison Ford belum tentu orang mau nonton karena bintangnya kurang kuat. Nah, ternyata Sam Wilson yang sebagai Captain America ini tenggelam banget dengan Red Hulk-nya ini ya. Jadi kalau kita tuh seperti jualan burger ya, yang dibahas itu sausnya bukan burgernya. Jadi Sam Wilson ini burgernya nih, sausnya pakai Harrison Ford. Orang tuh lebih suka Harrison Ford-nya, padahal dia penjahatnya lagi, ya kan? Nah, sejenak kita pikirkan lagi ya. Ini kesalahan atau strategi Marvel yang disengaja? Ayo, menurut kalian gimana nih? Karena
apakah memang Marvel akan membunuh karakter Captain America ini nantinya? Karena ini Marvel kelihatannya sudah mulai mau shifting ke karakter-karakter yang lebih ke Hulk sama Thunderbolts-nya. Ya, ini ya, gini ya. Karena Red Hulk ini dimunculkan lebih dominan ya, yang seharusnya Captain America. Kemudian Thunderbolts ini sedang dipersiapkan ke fase MCU selanjutnya sepertinya, yang kemungkinan akan dipimpin oleh Thaddeus Ross ya, dipimpin oleh Presiden Amerika ini. Jadi si Hulk-nya juga sudah diperkenalkan. Kita tahu ya di seriesnya si Hulk juga cukup sukses dan mungkin akan dibawa lagi ke layar lebar. Kalau sementara masih di series. Nah, jadi Marvel ini sepertinya mulai beralih dari superhero yang tradisional, Captain America dan Iron Man, ke karakter-karakter anti-hero dan dunia Hulk yang lebih kompleks. Ini mungkin supaya nggak menciptakan kebosanan dan mengganggu film yang lama. Sempat kan Iron Man juga sudah diperkenalkan penggantinya yang waktu lalu. Itu kan sempat keluar Iron Man-nya, tapi nggak bagus juga itu. Nah, kalau ini memang strateginya Marvel, mungkin ini memang MCU akan bikin suatu kejutan hebat. Nah, tapi ada tapinya. Sam Wilson sebagai Captain America mungkin akan semakin tertutup dan nggak kuat deh. Sebagai karakter yang maunya jadi karakter utama, dia tuh tenggelam bakalan. Nah, Falcon keduanya yang sekarang diperhatikan nggak tahu ya, kemarin kayaknya orang Meksiko atau apa yang ditarik, itu juga nggak kuat banget ya. Biasa banget gitu. Jadi MCU ini sepertinya kehilangan salah satu ikonik hero-nya ya, Captain America ini ya, karena kurang bisa dibangun dengan kuat. Jadi gimana ya, apakah memang Marvel sedang gambling dengan shifting fokus ke Thunderbolts, Hulk, karena bintangnya aja bintang besar yang dipakai, atau ini akan sukses ataukah akan bikin bencana besar buat Marvel berikutnya. Jadi apa yang bisa kita pelajarin di sini? Saya nggak tahu ya, kalau saya bilang ini kesalahan branding Marvel di Captain America Brave New World. Kalau mau memperkenalkan karakter baru, jangan sampai brandingnya ketutupan karakter lain ya. Sam Wilson ini harusnya jadi fokus. Tapi Red Hulk ini malah makin menonjol. Jadi dia tuh karakternya kuat banget di film ini. Terus nama besar itu bukan jaminan sukses ya. Harrison Ford memang legend. Tapi kalau dia malah overshadow karakter utama, branding juga bisa kacau ini buat Harrison Ford-nya sendiri. Nah, strategi jangka panjangnya ini harus jelas. Kalau memang Marvel mau geser ke dunia Hulk dan Thunderbolts, mereka tuh harus siap kehilangan fanbase Captain America yang dulu. Jadi, kembali ya, menurut lo, ini kesalahan branding atau strategi Marvel yang disengaja? Tulis pendapat lo di komentar ya. Kalau kalian ada unek-unek atau pendapat lain yang lebih hebat, ya sampaikan aja, karena saya juga hanya mengumumkan pendapat saya. Yang penting, kalau kalian suka dengan tontonan ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan share ke teman-teman. Kita ikutin lagi Brand Boomcast selanjutnya bersama Shogi Mitra, pakar digital branding. Boom! Brand Boomcast.